data pos atau outlet system, atau ada terkait purchasing, ordering, provisioning, itu kan banyak banget ya data-data. Terus ada data-data terkait usage kayak penggunaan internet, penggunaan telepon, SMS dan sebagainya. Itu kan datanya berbagai sumber ya, dari berbagai source, berbagai format juga, berbagai beda-beda database. Kita ditugaskan untuk menjahit lah, kalau bahasa gaulnya di kantor itu biasanya disebutnya menjahit, jahit ya, menjahit. Jadi kayak mengolah data itu supaya kita jadikan satu kesatuan yang bisa membuat bisa memberikan insight atau memberikan gambaran terkait bagaimana suatu perusahaan ini bisa berjalan gitu kan. Mulai dari kita bisa mengetahui data transaksi customer, kebiasaan customer, atau misalnya komplain customer seperti apa, itu bisa kelihatan juga. Dari aktivitas customer pun kita bisa ketahuan, oh ini aktivitas customernya sering membuka video streaming misalnya. Jadi nanti ke depannya kita bisa mengengage atau approach ke customer itu supaya ditawarkan produk-produk terkait paket internet streaming dan sebagainya. Nah, dari sana kan kita bisa lihat ya beberapa opportunity atau kesempatan yang bisa ditawarkan dengan cara kita mengolah data yang kita punya gitu kan. Makanya dari tahun-tahun terakhir ini kan orang suka bilang data itu adalah new oil gitu kan, atau misalnya minyak yang baru lah gitu kan. Atau ya karena dari data ini kita bisa berbuat banyak gitu kan ya, entah itu bikin produk baru, atau entah itu bikin improvement, atau bikin new stream income baru buat perusahaan. Banyak hal lah dari data ini gitu kan. Nah itu makanya penting lah bagi kita untuk memahami, atau misalnya bagaimana cara mengolah datanya, memprosesnya, bagaimana cara ETL-nya. Itu tugas kita lah sebagai engineer atau sebagai tim IT-nya gitu kan ya. Nah, yang data-data yang bisa kita lihat banyak sekali di sini. Ada data CRM, misalnya Customer Relationship Management, ada ERP, Enterprise Resource, ada data billing, misalnya penggunaan telepon berapa, penggunaan voice, SMS, internet berapa, dan sebagainya. Atau ada data subscriber, produk katalog, network data, dan sebagainya gitu ya. Nah, dari data-data ini sebagai data source, kita bisa ingest mungkin yang kalau di sini kita pakai Scoop, FLAM, atau HTFS, yang mungkin di yang kita pelajari itu menggunakan yang kemarin itu ya, NIFI gitu ya. Nah, di sini pun kita sebenarnya banyak integrasi-integrasi data ke yang lain ya, misalnya kayak buat analisisnya bisa pakai SAS, Excel, ini simple sih, bisa Tableau gitu kan, Pentaho dan sebagainya. Nah, mungkin yang kita pelajari nanti atau yang sekilas buat tahu teman-teman, untuk open source kita bisa menggunakan Grafana lah ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai Tableau pun nggak apa-apa, dengan Pentaho nggak apa, cuman itu berbayar kalau nggak salah sih ya, gitu. Yang open source sedikit gitu. Nah, dari setelah diingest datanya, terus di sini kita bisa scripting, bisa batch processing gitu kan ya. Terus misalnya kita pakai scheduler dan sebagainya gitu kan. Di sini kita akan bikinnya, kita bisa bikin data warehouse-nya. Dari sana kita bisa analisa nanti datanya seperti apa gitu kan. Nah, data-data yang bisa kita konsum itu terkait operasionalnya seperti apa di lapangan, misalnya, terus kayak customer-nya seperti apa, customer kontributor misalnya, atau high value customer dan sebagainya, CDR analisis. Terus untuk product development juga yang tadi saya sampaikan ya, misalnya kita bisa ada opportunity produk baru nih dengan mempelajari
kebiasaan customer gitu. Nah, ini beberapa data yang ada di salah satu contohnya di telekomunikasi ya, misalnya terkait CDR, ini terkait report detail, misalnya kayak nomor panggilan, nomor penerima, durasi dan sebagainya gitu ya. Dan di sini kita bisa Nivi juga bisa dipakai untuk mengambil memproses data CDR juga gitu ya. Eh, ya mungkin data CDR ini sangat banyak ya, kalau nggak salah mungkin sekitar petabyte atau berapa gitu ya per harinya ya, agak-agak banyak. Mungkin butuh compute yang lebih tinggi ya, atau server yang lebih tinggi untuk memprosesnya. Data berikutnya ada data jaringan, misalnya kayak BTS itu seperti apa, lognya seperti apa, gangguan atau enggak, atau misalnya metrik servisnya seperti apa, koneksinya dan sebagainya. Ini dipakai nih buat uh, kita untuk memonitor jangkauan atau misalnya servis atau layanan jaringan tersebut. Terus ada dari data sensor juga gitu ya, kayak monitor perangkat. Terus ada data pelanggan terkait profil pelanggannya, namanya, alamat dan sebagainya, riwayat penggunaan, informasi akun dan sebagainya gitu ya. Terus ada log aplikasi dan sistem. Ini yang tadi dipakai untuk monitoring aplikasi, atau log sistem misalnya kayak untuk memonitor kesehatan server yang seperti di modul tadi ya, di uh, prosesornya si Nivi kan ada tuh yang buat membaca syslog ya, mungkin ini bisa dipakai juga. Dan selanjutnya adalah geospasial. Nah ini geospasial ini buat pemetaan data lokasi dan peta, atau data lokasi dan peta, kayak misalnya BTS itu ada di mana, terus lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana, longitude latitude-nya berapa, itu dipakai untuk pemetaan customer gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya di sini sepi atau rame, BTS-nya harus kita tambah supaya tidak terjadi kongesi dan sebagainya. Nah, di data spasial sendiri kan visualisasinya kita membutuhkan data longitude, latitude ya. Nanti di Grafana juga kita bisa lihat ini cara memunculkan data lokasinya gitu kan. Kayak misalnya kayak daerah tertentu seperti data COVID yang kemarin ya, kayak misalnya jadi di daerah A titiknya di mana, alamatnya apa, berapa jumlah COVID dan sebagainya. Nah, kayak gitu sih. Nanti kita coba visualisasinya ya untuk geospasial ini. Nah, ini salah satu contoh studi kasus juga ya di perusahaan. Hmm, coba zoom in. Nah, kalau kita lihat sih, kita lihat di sini ya, hariannya bisa memproses sekitar 1 tera ya, lumayan sangat besar sendiri gitu. Nanti mungkin yang baru kita pelajari kan kemarin baru sekedar bagaimana ekstrak, transform, load gitu. Nah, kedepannya sebenarnya ini bisa diekspor lagi gitu. Dan gimana cara nge-handle data yang besar seperti ini. Nanti teman-teman bisa di config juga di Nivi-nya untuk config, nah memorinya settingannya berapa, buffernya berapa, terus filenya perlu dipecah atau enggak dan sebagainya, supaya kita bisa memproses data yang besar ini gitu kan ya. Karena memang ini akan berimpact juga terhadap performanya. Cuman kayak gitu. Dan seperti kita lihat sih di sini ya kurang lebih hampir mirip ya, prosesornya kayak list SFTP gitu kan. Terus misalnya diisi yang di dalamnya juga update atribut, retry, fetch SFTP, dan di dalamnya ada beberapa prosesor untuk input ke database yang sudah pernah kita pelajari gitu. Ini contoh ya. Nah ini kita bisa lihat banyak juga ya prosesor yang running gitu kan, ada sekitar 11.000 itu. Hmm.
Nah, ini contoh untuk script yang tadi ya, lanjutannya. Di sini kita lihat simple ya, inputnya apa, misalnya di sini inputnya adalah list file ya, SFTP gitu kan. Kalau di sini kita tinggal langsung execute ke SQL atau insert ke database gitu kan. Terus sisanya dilempar ke lokal, misalnya ada error atau failure. Kalau sukses ini akan di set ke output gitu. Nah, ini mungkin contoh log errornya, log error yang isian. Nah, kita coba buka dulu yang ANR Landing. ANR Landing itu isinya seperti ini. Nah, kita lihat dia cuma sekedar execute SQL aja ke database gitu kan. Terus kalau sukses dia akan infokan ke output, tapi kalau gagal dia akan nulis ke log error gitu ya. Nah, log errornya sendiri isinya apa? Log errornya isinya seperti ini. Dia cuma nge-replace teks gitu kan, isinya apa, terus update atribut, terus dia disimpan ke file apa gitu kan, atau misalnya di put log error itu dikumpulin ke satu tempat. Kurang lebih sih beberapa proses yang lain hampir banyak ya dan umum gitu kan, kayak misalnya put SQL, update atribut kayak gitu. Terus ini juga replace text atau update atribut, hampir mirip lah ya, atau hampir sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba mempelajari ya beberapa kasus contoh yang tadi ya, data-data yang ada di perusahaan telekomunikasi ini. Nah, misalnya ini ada studi kasus ya, di dataset misalnya terkait CRM, atributnya MSISDN, ini nomor handphone ya, nomor handphone. Terus ini ada gendernya, terus ini tahun lahir, terus ini sistem statusnya, apakah dia nomornya aktif atau enggak gitu kan. Terus ini tipe mobilenya, dia prepaid atau postpaid gitu kan, atau misalnya kartu halo atau simpati dan sebagainya. Terus ini untuk segmen ke customernya, misalnya pemetaan, misalnya kayak ada segmen satu, segmen dua dan sebagainya. Nah, ini atribut-atribut yang ada di CRM, yang mungkin contohnya. Selanjutnya ada IoT. IoT ini ke arah device-nya ya. Device yang memakai jaringan kita kan mungkin tidak hanya handphone aja, bisa aja dari perangkat-perangkat tertentu, misalnya kayak mesin komputer atau apa gitu ya. Nah, ini yang kita collect bisa dari MSISDN, misalnya terus IMETAK. IMETAK ini untuk location, teman ini kayaknya jarang dipakai sih. Terus ini brandnya, misalnya brandnya itu uh, Samsung, Apple dan sebagainya. Terus ini modelnya misalnya kayak Samsung S22, S23 dan sebagainya. OS ini buat Android, iOS dan sebagainya. OS vendornya Google atau Apple dan sebagainya. Ini untuk yang IoT, dan yang ketiga adalah revenue, misalnya. Oh iya, ini datanya kita coba ambil dari Kaggle ya. Di Kaggle sendiri menyediakan beberapa sumber data yang bisa dipakai untuk latihan lah buat teman-teman gitu. Oh, ini untuk revenue isinya adalah MSSDN, week number ini misalnya minggu keberapa, terus ini revenue-nya berapa gitu kan ya. Nah, dari tiga data ini mungkin teman-teman bisa coba ya, yang pertama dibuatkan atau saya jelasin dulu mungkin ya. Yang pertama mungkin kita bisa bikin flow-nya seperti apa di Navi gitu ya, untuk membaca file. Terus misalnya ini update atribut, terus ini dimasukin ke database gitu ya. Nah, ini salah satu
contoh flow aja sih gitu ya. Kita bikin ini membutuhkan satu, dua, tujuh prosesor gitu ya. Mungkin teman-teman bisa juga sih dibikin cukup dengan dua prosesor atau tiga prosesor gitu kan ya. Nah, misalnya kalau misalnya eh, teman-teman misalnya pengen simplifikasi ya bisa juga sih dibikin kayak tiga misalnya. Ini get filenya bisa dibikin buat baca tiga file sekaligus, misalnya pakai regular expression atau misalnya pakai regular expression atau di sininya kita bisa mappingkan berdasarkan naming filenya untuk update atribut. Di sini kita bisa lakukan insert database-nya berdasarkan naming yang tadi misalnya. Bisa aja sih bikin lebih simple tiga prosesor seperti ini kalau misalnya teman-teman lebih kreatif ya. Atau yang cara gampangnya bisa dibikin 7 prosesor kayak gini juga bisa gitu kan ya. Lebih gampang atau lebih banyak prosesor juga nggak apa-apa. Karena ya yang penting kan flow-nya tetap jalan gitu kan. Dan perlu diperhatikan bahwa tentunya dengan tiga prosesor ini lebih efisien gitu ya kalau misalnya teman-teman bisa gitu ya. Kalau yang ini mungkin computer resource-nya lebih tinggi. Yang seperti kita tahu tadi ya di contoh di sini kan bisa kita lihat nih ini prosesornya sangat banyak sekali gitu kan 11.000 prosesor. Nanti kalau misalnya semakin besar perusahaannya, prosesor yang semakin besar, kita perlu PR berikutnya adalah simplifikasi. Nah ini nanti mungkin kalau habis ini teman-teman boleh dicoba buat insert pakai skenario ini sama skenario ini kalau ada waktu gitu ya. Nah ini cara yang berikut apa task list berikutnya yaitu kita coba create table tadi yang sesuai dengan tipe data yang di sini ya, sesuai dengan deskripsi data yang di sini. Nah, tabel punya misalnya kita isi varchar, big number misalnya integer, revenue float dan sebagainya. Terus ini ke tabel CRM dan tipe datanya, terus device dan tipe datanya. Dan seperti biasa, ini kan dari sisi database table ini, seperti biasa sebelum mapping ke sini kita butuh Avro skema gitu. Avro skemanya kita bikin juga Avro yang untuk revenue misalnya fieldnya name-nya MSSDN, tipenya string, week number, tipenya integer, ya, revenue USD, tipenya float, dan CRM juga berikutnya name-nya MSSDN, tipenya string, dan sebagainya sesuai dengan table yang ini. Nah, selanjutnya yang device juga kita bikin over schema juga gitu ya. Nah, baru kita bisa mulai visualisasi di sini gitu ya. Nah, visualisasinya bisa berupa eh, time time chart gitu kan, atau bisa berupa table yang seperti ini. Oke, kita coba kita coba untuk yang main visualisasinya. Oke, nah ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat, eh, kita kan tadi ada revenue per week ya. Mungkin kita coba dulu datanya di sini seperti apa.
Nah, datanya seperti ini. Ada week-nya sama revenue-nya. Ya, kita bisa coba aja bikin panel yang baru gitu kan. Di sini kita ambil data. Oh ya, sebelum ke sini kita coba ini dulu untuk input atau configure database-nya dulu ya. Configure database-nya ada di menu sini, data source. Nah, ini data source yang kita punya cuma dua ya. Ada yang MySQL, ada yang eh, ada Postgre gitu yang ini gitu. Nah, yang MySQL ini kita tinggal kalau misalnya teman tinggal butuh ditambahin, ya tinggal ditambahin aja sini MySQL. Nah, nanti tinggal diisi aja IP-nya berapa, database-nya apa, username, password, dan sebagainya tinggal diisi. Oke. Nah, kalau misalnya ini contoh yang tadi, nah ini saya isikan log IP-nya berapa, database-nya apa, password-nya apa, dan terus tinggal di save and test. Ketika sudah oke, artinya di ini sudah jalan gitu. Nah, terus kita bisa ke halaman dashboard. Di sini misalnya kita coba bikin chart yang baru, ini kita bisa add panel, tinggal di add new panel, misalnya seperti itu. Nah, di sini perhatikan ada dua ya, ada time series, ada tabel gitu. Kita coba satu-satu dulu ya. Kalau misalnya tabel, kita coba aja di edit SQL seperti ini. Misalnya query yang tadi itu contoh. Nah, oh ini, kita source-nya ambil yang MySQL. Nah, karena ini tabel, kita pilih tabel. Nah, ini kita ubah ke suggestion ya guys, sebenarnya ini bisa muncul ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sudah muncul nih bentuknya tabel. Jadi lebih gampang ya, lebih simpel gitu ya. Atau bisa pilih yang seperti ini gitu ya. Teman-teman tinggal di, uh, tapi yang lebih tepat sih ini ya, tabel ya. Nah, yang kedua adalah uh, kita pengen bentuknya chart misalnya. Time series. Kalau time series kan grafiknya yang berbasiskan time ya. Berarti ini kita bisa ubah time series misalnya. Time series. Terus ini kita ambil revenue per week. Sum, misalnya sum revenue. Nah, ini kita coba ambil this year. Nah, nah, ini kita ubah ke sini. Nah, ini bisa langsung kelihatan. Jadi seperti ini. Sisanya tinggal teman-teman tambahin, misalnya ini revenue atau apalah gitu ya. Nanti judulnya berubah di sini dan sebagainya. Revenue. Terus variabel-variabelnya tinggal diubah juga, misalnya sukanya seperti apa, pakai poin, bar, lainnya diperbesar atau diperkecil gitu ya. Bisa seperti ini. Terus fit sini seperti apa, itu tinggal di config aja. Jadi mudah ya bikin tampilannya seperti ini ya. Kita tinggal masukkan query-nya langsung jadi di sini. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Hmm, Nah, yang lainnya juga sama. Nah, ini tinggal dimasukkan query-nya sih, seperti apa query-nya gitu kan nanti
query-nya misalnya seperti ini. Ini kan bentuknya udah bentuk tabel ya, nanti tinggal dimasukkan di sini, terus dimasukin di bagian ini, pilih yang tabel, terus muncul seperti ini. Atau teman-teman, wah gambarnya pengen ganti yang lain, bisa dipakai pilihan yang lain. Ada yang bentuk tabel seperti ini, ada yang bentuk tabel seperti ini gitu ya. Ada yang bentuk tabel seperti ini, macam-macam. Oke, berikutnya, nah ini query-query-nya yang dipakai tadi ya. Visualisasi caranya, teman-teman. Nah, ini contoh visualisasinya dengan data yang tadi dipakai ya dari Telkom ini. Terus ini query-query yang dipakainya, misalnya revenue per week, yang per week itu yang revenue per week yang ini, terus query-nya seperti ini. Terus yang top OS version itu, yang ini dibikinnya query-nya seperti ini, kayak gitu. Ini cara visualisasinya. Nanti tinggal klik tanda plus di kiri, gitu. Terus add panel, new panel, nanti masukkan query-nya di sini. Terus pilih data source-nya, MySQL, Postgres, atau Oracle, dan sebagainya. Terus nanti di formatnya dipilih time series atau table. Terus di sini nanti pilih chart. Nah, ada dua jenis perbedaan antara time series dan table gitu kan ya. Kalau time series itu lebih ke poin-poinnya biasanya berupa chart seperti ini gitu. Ini. Nah ini misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya sampai tanggal 30 gitu ya. Nah ini baru ada grafik-grafiknya sini gitu. Nah ini bentuknya time series itu kurang lebih seperti ini ya. Dia bisa mewakili sesuai perubahan sesuai dengan seiring waktu. Jadi kita dengan data ini kan bisa yang tadi ya contoh di data healthcare kan bisa kelihatan tuh misalnya. Nah seperti ini. Ini bentuk time series gitu kan ya. Dia bisa per jam atau per menit sekalipun gitu ya. Ini bisa dipakai atau dimanfaatkan nanti buat misalnya buat monitoring detak jantung atau misalnya tekanan darah pada setiap waktu dan sebagainya. Karena datanya bisa real time dan tiap saat bisa menggunakan time series. Nah, tentunya time series ini cocok untuk data yang berubah terus-menerus dalam interval waktu tertentu ya. Contohnya tadi yang data sensor yang direkam berkala gitu kan, untuk menganalisa tren, pola, dan fluktuasi data. Kalau format tabel seperti biasa sih, kalau format tabel kan lebih simpel ya, itu memang ada tabel aja gitu kan, kayak misalnya kolomnya apa, terus value-nya berapa, nilainya berapa. Nilainya dalam baris dan kolom, mewakili entitas suatu item data, ada atribut, metrik yang terkait. Tabel ini dipakai untuk menampilkan data yang secara tabular ya, memungkinkan pengguna melihat nilai-nilai secara detail, melakukan pengurutan dan penerapan filter gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah time series dan tabel ini tergantung dengan tujuan visualisasinya gitu. Kalau misalnya untuk monitoring dari waktu ke waktu, bagusnya adalah menggunakan time series gitu kan. Tapi kalau misalnya eh, ingin data terperinci atau misalnya datanya pengen bentuk summary aja, itu bisa menggunakan format table kayak gitu. Ini contoh query-nya ya. Kalau untuk time series nih berdasarkan waktu gitu kan, ada waktu penanda waktunya. Terus ini filternya ada filter waktu juga gitu kan. Kalau tabel ya ini nggak ada filter waktunya nih kayak gitu.
langsung di group by. Ini untuk cara penambahan data source yang tadi ya. Misalnya kita pengen menambahkan data source Postgre, MySQL, Oracle, dan sebagainya. Oke. Sementara ini dulu, eh, mungkin kalau mau coba teman-teman bisa bisa coba bentar ya. Nah, kalau bisa teman-teman coba bikin flow ETL lagi ya, mungkin buat diinsertkan datanya di lokal boleh. Terus yang kedua, yang tadi Grafananya udah ada yang nyobain belum ya? Boleh diinstal Grafananya, nanti coba buat chartnya. Hmm, eh, eh, Datanya saya kemarin sudah menyediakan juga sih. Bentar ya. Ini saya coba di ini ya. Nah, itu saya coba share di chat. Hmm, Nah, nanti teman-teman coba buat ETL datanya yang tadi ya. ETL datanya yang tadi. Datanya ada di sini. Tadi saya coba di TPS Google Drive. Terus coba install Grafana. Nanti coba dibuatkan contoh chartnya. Nah, eh, datanya sebenarnya ada di drive yang kemarin ya di sini. Ini contoh simple datanya lebih kecil sih, cuma 5 kilo, 15112. Atau ada yang versi lengkapnya juga ada sebenarnya di folder yang ini. Cuman ini filenya terlalu besar, takut terlalu berat gitu ya. Ada 88 mega, terus ini 239 mega, buat terus 836 mega. Mungkin coba aja data yang kecil dulu yang ini untuk diinsert ke database gitu ya. Nanti install Grafana yang seperti ini, tinggal diinstal sebenarnya. Hasil installnya itu berupa ekstraknya nanti misalnya ke program file di sini gitu kan.
cara ngerunning di Windows sih gampang, tinggal di Grafana servernya ini tinggal diklik kanan, run as administrator gitu ya, kayak gitu. Nanti buka websitenya di localhost ini 8.000 kayak gitu. Terus nanti dicoba bikin chartnya seperti ini mungkin ya, kayak misalnya aktif, eh, prepaid statusnya seperti apa, postpaid statusnya seperti apa gitu untuk latihan. Itu aja sih mungkin ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Terus saya coba buat cara eh, Baik, izin bertanya, ya boleh silakan. kalau yang buat Grafana yang misalnya yang ke satu atau kedua Pak? Ada yang Windows installer sama standalone. Oh sama, oh, maksudnya binari ya, nggak apa-apa sih binari juga. Tapi saya pakai yang installer aja, kecil. Oh, installer. Oh iya, baik Hmm, Pak. Terima kasih Pak. ya, ya. Oh ya, untuk slide-nya ada di folder ini juga ya. Saya coba masukin. Sudah, coba screen full screen dulu. Nah, ini slide-nya ada saya simpan di sini juga ya, di folder yang data tadi. Di sini kalau misalnya mau kopas apa namanya, eh, kopas afro skema atau SQL-nya ini boleh yang tadi di slide-nya ada. Hmm. Atau bisa langsung copy ini. Oh, nggak bisa copy ya ini ya. Oh, error pada ini. Oh, bisa ya copy ya di sini. Slide-nya ada di share folder tadi ya, tinggal diambil di sini. Terus Grafana-nya tinggal di-install ini. Eh, itu aja sih mungkin ya. Nanti boleh di capture hasil-hasilnya untuk latihan lah. Pengenalan dulu sebentar sedikit. Ya, ada pertanyaan lagi? So far terlalu cepat nggak, atau ada yang masih bisa diterima nggak? Masih bisa difahami nggak ini teorinya? Harusnya sih nggak terlalu banyak ya ini. Kalau misalnya sebenarnya kan prosesor si Nvidia banyak ya, ada sekitar ratusan gitu. Tapi kalau kita jelaskan semua, takutnya nggak keburu karena eh, apa namanya, waktunya terbatas dan belum tentu dipakai juga gitu ya prosesor yang lain. Cuman prosesor yang sering dipakai sih ya yang kemarin-kemarin aja gitu, kayak put SQL, ekstrak, apa, read file gitu kan, ekstrak, update atribut, ekstrak teks misalnya, kayak gitu gitu aja sih. Split file, nah itu
prosesor-prosesor yang sering digunakan sih itu aja gitu. Jadi paling kita bisa fokus ke sana gitu. Yang penting secara konsep kita memahami nih sumbernya apa, apakah itu dari file, database dan sebagainya. Baru kita transform dan load ke database atau ke sistem lain dengan prosesor yang ada. Nanti setelah di database itu kita bisa lihat atau ditampilkan dapat bisa berupa visualisasi misalnya. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dicoba tadi ya yang ETL dulu misalnya data di telco-nya seperti apa. Nanti Grafana-nya bisa dicoba sambil dicoba juga bikin platnya. Insya Allah sih gampang sih ya. Tadi kan tinggal klik-klik tanpa harus eh, coding lagi gitu kayak gitu. Sementara itu dulu mungkin ya kita break dulu eh, Isa mungkin sekitar 15 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh di-put di teks di chat dulu ya nanti akan saya balas kalau sudah kembali lagi. Terima kasih. Izin istirahat dulu sebentar ya sambil dicoba modul yang itu. Baik, Pak. Terima kasih.
Halo, halo, Assalamualaikum. Sudah kembali semuanya? Udah Pak, Sudah. Eh, Gimana? Udah bisa nggak atau ada kesulitan? Sudah pada nyobain kah? Yang dicoba Pak. Nah, coba ya. Atau saya sambil jelasin lagi lah yang tambah dikit-dikit ya. Nah, ini kan contoh query-nya ya. Eh, Time filter ini, contoh ini. Revenue per week. Hmm, Nah, nah, time filter ini tuh nggak ada di database ya. Ini bawaan dari Grafana-nya gitu kan ya. Kalau teman-teman mau lihat gitu kan. Hmm, ini error message ini kalian. Oke. Nah, kalau kita lihat hasil query yang ini kan kita coba. Nah, tuh. Karena dia time series gitu kan ya, berarti ada kolom yang harus berisi time gitu kan ya. Kalau di sini ini formatnya format time, ada tahun, tanggal, bulan, jam, menit, detik gitu kan. Baru hasilnya value-nya gitu kan. Nah, kita lihat ke Grafana-nya. Kita coba copy lagi ini ya. Hmm. Nah, ini kita coba ke Grafana-nya. Kalau kita bikin ke sini, berarti yang pertama kita pilih data source-nya. Ini data source-nya ini misalnya ya. MySQL konfigurasi. Nah, ini pilihnya time series yang bawah. Tabelnya ini revenue per week. Kolomnya kolom apa nih? Time yang time kolomnya apa nih? Nah, week time kan ya tadi. Kalau kita lihat di sini week time ini uh, kolom time ini sebagai uh, time kolomnya gitu ya. Nah, ini sebentar. Uh, ya, saya week time. Oke. Terus ini revenue. Hmm, ini kita coba kalkulasikan agregasinya dengan sum untuk mendapatkan hasilnya. Data is missing. Kita coba uh, ini agak mengganggu ini zoomnya. Nah, nah, ini kan karena rentang waktunya kita lihat di data mentahnya. Di data mentahnya sini kan mungkin rentang waktunya bulan 6 sama bulan 7, bulan 8. Karena ini kan menggunakan data dummy ya. Data dummy mungkin bisa kita lihat. Ya ini kita coba aja dengan data yang 1 tahun gitu ya. Atau tahun inilah. This year. Coba. Nah, ini baru muncul kayak gini. Jadi query-nya simple ya, tinggal masukin tabelnya apa, terus yang kolom untuk penanda time-nya apa. Di dalam hal ini week time ya di sini kalau lihat aslinya. Nah, ini week time ini yang berupa time stamp-nya. Terus baru kita bikin agregasi sum untuk menjumlahkannya. Nah, by default dia sebenarnya akan
memberikan sugesti buat kita gitu kan, grafiknya yang cocok gimana, tinggal dipilih aja teman-teman sukanya yang seperti apa. Kalau untuk time series, grafik-grafik yang bisa dipakai itu ini gitu kan, bisa mau pakai yang ini, mau yang mana gitu kan. Kita coba yang ini misalnya. Nah, sisanya teman-teman bisa konflik misalnya di sini contoh atau apa gitu. Ini tinggal nama, kasih nama, terus deskripsinya apa. Terus kalau misalnya tambah tooltip atau legendnya ditambahin, misalnya legend ininya, atau ditutup dan sebagainya. Tinggal di inilah. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, terus gimana untuk yang bentuk eh, misalnya top 10 smartphone gitu kan. Kita coba ini yang bentuk tabel ya. Tadi kan time series, kita coba di query di database dulu. Nah, nah, bentuk time seriesnya misalnya untuk bentuk tabel misalnya kita akan mengurutkan berdasarkan brand handphone misalnya, nanti kita jumlahkan total penggunanya ada berapa gitu kan ya. Dari sisi tabel kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita kopikan aja query-nya. Kita bikin baru misalnya di sini, klik baru lagi. Nah, ini kita seperti biasa pilih data source-nya, apa? Terpilih tabel misalnya, seperti ini. Saya bikin, dikopikan data tabelnya seperti ini. Nah, switch tabel. Nah, udah jadi seperti ini tampilannya. Kalau misalnya mau dibikin banyak, nggak di limit 10 juga nggak apa-apa gitu ya. Tinggal dihapus saja ini. Ini sudah bentuk tabel. Di sini juga sebenarnya dia bisa memberikan saran grafik apa nih yang cocok gitu kan. Apakah bar chart atau bentuk seperti ini atau bentuk pie chart gitu kan dan sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu sih ya mungkin caranya. Bisa sambil dicontoh-contoh sambil apa bisa dicoba-coba sambil jalan mungkin ya. Nah, ini tinggal dihapus saja lah. Ini hapus juga lah. Ini nggak muncul nih. Kita coba sini. Hmm. Hmm. Oke. Nah ini, jadi dari sini kita bisa kelihatan tuh data-data dari customer itu, data-data dari telekomunikasi seperti apa. Dari sini bisa kelihatan, oh ini penggunaannya semakin naik misalnya, atau oh ini banyak pengguna Samsung atau brand-brand tertentu lah bisa kita lihat. Atau Android-nya paling banyak nih 61% misalnya dan sebagainya. Nah, gitu aja sih mungkin ya di yang sini sambil teman-teman boleh nyoba langsung. Kalau ada pertanyaan nggak usah sungkan-sungkan ditanyakan ya. Nah, terus yang berikutnya eh, ini ada studi kasus tentang oh ya saya lupa ya. Di data yang tadi itu kan misalnya ini untuk data yang ini kan week number itu misalnya isinya ini ya data asli. Coba kita lihat data aslinya. Hmm, Nah,
awalnya kan week number ini memang isiannya cuma 26, minggu ke 26, minggu ke 31, minggu 34 dan seterusnya gitu kan ya. Tapi ternyata untuk bikin time series itu kita membutuhkan eh, format time. Jadi di-convert minggu ke 1 tuh secara tanggal itu tanggal berapa, minggu kedua tuh secara tanggal berapa. Nah, itu mungkin di-convert dulu ke time gitu kan. Atau misalnya kalau ada data yang lain pun di-convert aja dulu ke time kayak gitu. Tambahannya itu aja sih mungkin. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di data yang berikutnya, di data Kaggle itu ada data Indonesia, cuaca di Indonesia ya, untuk data harian cuaca dari 2010 sampai 2022 gitu ya. Nah, data setnya yang tersedia apa sih gitu ya? Eh, Temperatur, maksimum temperatur, average temperatur, humidity-nya, curah hujan, durasi matahari, kecepatan angin, dan sebagainya gitu ya. Terus di stasiun ID dan sebagainya. Stasiun ID ini stasiun pemancar atau stasiun BMKG-nya gitu kan yang ada di mana gitu. Nah, dari sini ada tabelnya ya. Hmm, tabelnya seperti biasa harus kita bikin. Tabelnya harus kita bikin. Misalnya stasiun detail apa, terus provinsi detailnya apa, dan data cuacanya. Seperti biasa kita bikin upload skemanya untuk mappingkan dari Navi-nya gitu ya. Nanti setelah ini bisa kita upload ke Navi. Terus yang berikutnya adalah world map atau map di dunia ya. Nah ini penting juga nih teman-teman kalau misalnya buat nambah informasi juga, nambah pengetahuan juga. Di Grafana juga tersedia untuk menampilkan peta dunia gitu kan ya. Nanti ada config-nya seperti ini. Ini plugin-nya tinggal dicek aja di Grafana sudah muncul atau enggak. Kalau enggak, perlu ditambahkan dulu gitu kan di plugin-nya. Terus nanti di cara-caranya kurang lebih sama ya. Ada dashboard, di klik dashboard, add panel, pilih world map panel, dan sebagainya. Nah, contoh config-nya sih seperti ini. Dari sini kita bisa config ini panelnya apa, gitu kan, world map panel atau peta dunia, panel peta dunia. Di sini title-nya bisa kita lihat lah, Indonesia atau diubah. Terus ini contoh query-nya gitu kan ya. Nanti teman-teman bisa diganti juga query-nya, misalnya mau bentuk untuk mappingkan data COVID, data penjualan sales per regional, per daerah gitu kan. Cuman yang perlu diperhatikan, kita membutuhkan lokasi ini, longitude, latitude-nya. Latitude, longitude itu adalah lokasi eksak posisi kita di peta gitu kan. Kayak misalnya berapa lintang utara, berapa lintang selatan kayak gitu kan. Nah, di sana bisa kelihatan posisinya seperti apa. Nah, untuk data-data yang dimunculkan atau yang dibutuhkan adalah nama stasiunnya misalnya. Terus ini mungkin nilai atau value yang akan dikeluarkan. Terus ini lokasinya gitu kan, longitude, latitude, gitu. Baru dari yang bukan detail atau datanya. Nah, kita contoh ke sini.
dibikinnya jadinya seperti ini. Ini datanya masih belum lengkap sih ya, atau mungkin untuk contoh aja sih. Dari sini kita lihat panelnya, panel yang ini, yang world map ya, peta dunia. Terus sini bisa kasih nama, terus ini query-nya yang tadi dimasukkan, terus ini bentuknya bentuk tabel yang dipilih. Kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa lihat di tabel itu di sini misalnya eh, nah kalau misalnya kita lihat di datanya sendiri sebenarnya, ini ada stasiun, nama stasiun, ini posisinya, kalau latitude longitude-nya gitu ya. Hmm. Nah dari sini bentuk tabel ini akan dimunculkan ke sini. Eh, ini dipakai buat option visualnya, nanti pusatnya ada di mana nih gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau pusatnya di North Amerika, berarti nanti ketika di load pertama kali akan muncul sini. Atau di Europe nanti pertama kali muncul sini. West Asia akan muncul sini. Tapi karena kita Indonesia ya, kita coba ini apa namanya, pakai yang custom misalnya, supaya ketika load pertama yang mulai itu adalah di Indonesia. Nah, ini sini untuk inisial zoom-nya. Nah, ini format tabel yang kita keluarkan yaitu bentuk tabel, atau format yang dihasilkannya. Ada opsi-opsi lain juga sih, kayak country, state, geohash dan sebagainya. Cuman ini karena kita datanya dari tabel, kita pilihnya tabel. Terus ini agregasi, ini buat penjumlahan di dalamnya, cuman kita pakai yang total aja. Sisanya untuk koordinatnya ini, eh, fieldnya location, nanti di sini muncul location. Nah ini nih, stasiun klimatologi Gorontalo, itu adalah name field yang dimunculkan. Terus nilai yang dimunculkan adalah CML sesuai dengan query-nya. Ini jadi munculnya 1. Nah, sisanya latitude-nya ada di kolom apa, longitude-nya ada di kolom apa, ini disesuaikan. Ini sebagai contoh aja, mungkin yang bisa kelihatan itu di contoh yang misalnya nih di data ini. Nah, dari map ini kita bisa kelihatan, misalnya si daerah ini dia si kota sama namanya apa, oh ini kota Samarinda, terus berapa donasi yang dikeluarkan, atau misalnya donasi yang terkumpul. Kita bisa ubah juga, kalau misalnya ditandain misalnya donasinya semakin tinggi, kita warnain hijau, atau yang rendah akan kuning. Atau misalnya kalau di data COVID, ketika kematian lebih tinggi berarti itu semakin merah, data semakin merah. Dengan memunculkan data-data seperti itu, kita bisa memberikan insight ke para pemberi keputusan, apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya terkait data COVID, kita bisa, wah kalau semakin banyak merah berarti PPKM diperpanjang atau PPKM diperketat dan sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya itu sih materi yang terakhir ya, terkait visualisasi ini. Jadi dari awal kita sudah coba sharing terkait proses ETL itu sendiri, gitu kan ya, dari bab 1 pengenalan, terus di bab 2 mengenalkan beberapa fungsi. Di pertemuan terakhir kemarin kita nyobain EL gitu kan ya, beberapa modulnya.
beberapa modul yang sudah dijelaskan, gitu kan, kayak misalnya get file, put file, split text, extract text, replace text, dan sebagainya. Terus kita juga udah mempelajari juga kemarin flow dari file ke database, database ke database, file ke database ke file, itu juga sangat memungkinkan. Dan di materi terakhir ini kita coba memperkenalkan visualisasi sedikit lah sekilas gitu kan, supaya nanti teman-teman tidak hanya untuk ETL aja gitu, jadi outputnya supaya kelihatan ada hasilnya gitu kan. Tapi mungkin lebih dalam lagi ini bisa dipelajari di BI mungkin ya, atau nggak tahu ada mata kuliah khusus atau gimana gitu di business intelligence. Nah, seperti itu. Terus tadi juga kita belajar beberapa studi kasus ya, kayak di kesehatan seperti apa sih gitu kan ya. Di kesehatan requirement-nya kita harus ada alerting, securable, auditable, dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin kemarin kan belum sempat terkait ke arah security-nya ya. Teman-teman bisa coba eh, di rumah mungkin ya. Kayak misalnya untuk mengencrypt data flow file seperti apa gitu. Bisa menggunakan beberapa ini sih data protection-nya kayak encrypt content atau atributnya kita encrypt, cryptographic hash content, cryptographic hash attribute, itu juga bisa dipakai lah untuk export atau misalnya pengembangan lebih lanjut ke depannya. Terus di telekomunikasi sendiri ya banyak yang bisa kita ambil ya, data-datanya banyak gitu kan, sumbernya banyak ya, kurang lebih proses ETL-nya hampir sama dengan yang lain juga gitu kan ya. Di Navy udah ada banyak prosesornya, kita tinggal mengembangkan aja gitu kan, prosesnya akan seperti apa. Dan yang terakhir kita coba belajar visualisasinya, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir sekali kita coba visualisasikan dalam bentuk map. Nah, dari saya sih itu aja sih mungkin ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sudah berhasil belum nyobainnya? Atau ada yang gagal atau belum sukses gimana? Di kelas ini rata-rata sudah bekerja atau baru, atau masih pekerjaannya masih mahasiswa? Ada yang bekerja, Pak. Ada yang bekerja. Di bidang apa kerjanya? Di IT, non IT, atau bank, atau Kebanyakan sih IT, Pak. IT ya? Oke, oke. Di bagian apa tuh? Di database atau sysadmin atau network jaringan, data science dan sebagainya? Oh ya, Mas Lukman di perbankan ya, dulu di IT. Eh, di IT-nya handle apa aja mungkin yang pernah dilakukan di IT, biasanya ngapain sih gitu? Apakah menghandle data atau sysadmin, jaringan, di bagian apa gitu? Nah, mungkin nanti dengan adanya kuliah ini bisa dikembangkan juga sih, kalau misalnya teman-teman tertarik ke pengolahan data ya bisa sih gitu ya, eh, dikembangkan yang tadi proses ETL gitu. Atau misalnya eh, teman-teman sekarang di bidang programming atau apapun ya, ini sebagai tambahan aja sih, tambahan pengetahuan juga terkait ETL ini. Cuman yang saya lihat ya,
teknologi itu sekarang kan semakin berkembang ya, berkembang lebih ke di 10 tahun lalu itu proses ETL masih pakai scripting gitu kan. Kalau teman-teman buka Linux shell script, nah itu pakai shell script dulu tuh. Kayak misalnya ngeparsing titik koma, ngeparsing CSV, ngeparsing teks, itu tuh masih pakai script. Ya kayak programmer jatuhnya gitu kan ya, sama kayak programmer. Dan itu rumit gitu kan, ketika ada perubahan harus dirubah lagi scriptnya. Ketika ada format file baru, beda lagi, coding lagi gitu. Nah itu jadi effortnya luar biasa lah pada 10 tahun atau 12 tahun yang lalu lah. Dan sekarang teknologi semakin berkembang, udah muncul beberapa fitur-fitur yang bagus lah gitu ya, dikembangkan juga. Mungkin dahulu juga ada sebenarnya yang konsep UI seperti ini, cuman masih belum selengkap sekarang. Dengan adanya perkembangan yang bagus sekarang, jadi teman-teman sekarang udah bisa mengurangi eh, ininya gitu kan, ngeproses data yang harus scripting. Sekarang udah tinggal drag and drop config, sudah selesai gitu. Tinggal dibayangkan eh, proses bisnisnya seperti apa. Bahkan yang tadi pun yang UI pun teman-teman nggak usah harus coding lagi ya. Ya kalau dulu bikin grafik itu harus ada config CSS, JavaScript-nya dan sebagainya, wah itu rumit banget kan. Kalau yang tadi kan kita tinggal masukin query-nya, udah muncul, udah jadi webnya, udah jadi uh, map, udah jadi tabel dan sebagainya, itu udah enak gitu ya. Jadi ya semoga kedepannya bisa memudahkan pekerjaan gitu kan, kayak gitu. Ada yang bagian data warehouse juga nggak di sini? Atau mungkin database, data warehouse, data science? Nggak ada ya, berarti ya. Tidak, Pak. Hmm. Lebih ke Eh, sysadminnya sih, Pak. Sysadmin ya. Berarti Ya. kalau sysadmin sering ini dong, shell script gitu ya, atau ngubah-ngubah Iya. kernel apa gitu. Nah itu kalau dulu tuh bikin ETL tuh pakai shell script tuh lumayan rumit dulu. Jadi titik komanya harus diperhatikan, delimiternya tab itu harus dibaca gitu kan. Jadi sekarang udah drag and drop lebih enak lah. Bahkan sebenarnya ya, kan mungkin coba sysadmin sekarang kerjanya apa aja tuh? Misalnya install, ubah config Maintain. kernel apa gitu, maintain ya. Nah, itu kan Iya. masih pakai human kan, masih pakai sysadmin lah gitu kan. Belum nge-patch, upgrade dan sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya sekarang tuh sudah ada teknologi namanya yang eh, infrastruktur as a code, IAC, atau misalnya pakai cloud pun bisa gitu kan, atau infrastruktur as a service itu sebenarnya udah dilakukan pakai UI gitu. Jadi dirimu nginstal aja, tinggal klik-klik udah jadi tuh OS-nya. Bahkan nge-patch pun tinggal klik-klik udah jadi. Nah itu semakin praktis lah gitu ya ke depannya, kayak gitu ya. Sudah dimudahkan. Tapi tetap ya pekerjaan sysadmin, pekerjaan developer itu tuh pasti akan selalu ada sih itu. Karena kan untuk maintain kan itu sebenarnya otomasi yang seperti itu masih, walaupun secara hariannya tidak membutuhkan orang, tapi kan untuk maintainnya tetap butuh orang juga gitu kan ya. Siapa suatu saat ada error atau apa itu butuh troubleshoot kayak gitu ya. Dari sysadmin berarti kerjanya malam terus ya, kalau sysadminnya maintainnya pasti malam terus. Selain sysadmin ada apa lagi? Eh, Bagian
network mungkin ya, network jaringan atau programmer mungkin ya yang paling banyak di sini ya. DevOps kayak gitu, CI/CD. Ya. Eh, ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin mau sharing-sharing atau ada yang gambaran? Pak, kalau di itu Telkom apa CNP-nya itu mode klasternya gimana Pak? Ya, di saya nggak ngambil ini juga ya, nggak ngambilin gambarnya. Kita biasanya pakai klasternya ini sih. Sebenarnya pakai klaster itu bagusnya buat ini, buat apa sih namanya istilahnya? Buat availability-nya lebih banyak, lebih bagus dan sebagainya gitu ya. Tapi kadang kita membutuhkan stabilitas gitu kan. Kalau cluster tuh kadang sering banyak errornya sih di lapangan ya. Tentunya eh, kita lebih mementingkan jalannya gitu kan kalau sekarang itu. Kalau yang cluster agak rumit, apa kita nggak terlalu istilahnya apa sih namanya? Masih kurang cocok lah dengan environment kita gitu istilahnya gitu. Teknologi cluster kan sudah bagus ya, tapi kurang cocok dengan lingkungan kita, jadi nggak dipakai di kita sih kalau yang klasternya si apa tuh Navy ini kayak gitu. Sebenarnya kadang teknologi terlalu bagus juga belum tentu cocok sama perusahaannya. Dulu kita pernah implementasi ESB gitu kan, Enterprise Service Bus. Ya secara teknologi bagus gitu kan, kayak buat messaging, routing dan sebagainya. Tapi ternyata diimplementasikan di kita terlalu kompleks sehingga tidak cocok gitu kan. Akhirnya kita cari solusi yang lain, lebih ke custom kayak gitu kan, kayak gitu. Dan ini juga yang Navy juga dulunya kita pakai cluster tapi nggak terlalu cocok. Akhirnya ya sekarang pakai yang biasa gitu. Nggak tahu sih di tempat teman-teman pakai cluster nggak atau masih yang biasa? Belum pakai apa CNP sih Pak? Hmm, ya, ya paling sih sebenarnya kita kadang fokusnya lebih ke solusinya gitu kan. Solusi yang saat ini masih sudah oke dengan yang non cluster pun gitu ya, yang biasa gitu ya. Wah, kalau di sana pakai apa dong? ETL, proses data warehouse dan sebagainya? Atau pakai Flink? Atau pakai apa ya? Oracle kan bisa juga tuh. Banyak sih ya toolsnya. Di kita juga sebenarnya dulu ada juga Oracle BI gitu kan, itu pakai juga. Terus banyak juga yang lain, Tableau gitu kan. Cuman eh, jadi gini, sebenarnya kalau teman-teman nanya, oh ini Telkomsel tuh gimana sih secara aplikasi gitu. Nah, di kita tuh aplikasi itu ada banyak, sekitar 200 atau 300-an gitu ya aplikasi. Jadi nggak satu produk gitu. Maksudnya Navy ada, Oracle BI ada, Tableau ada dan sebagainya gitu kan. Jadi memang dan difungsikan berbeda-beda gitu. Kayak gitu. Eh, Kenapa berbeda-beda Pak? Nggak dijadiin satu? Banyak alasannya sih. Itu lebih ke solusi bawaannya memang berbeda-beda. Yang kedua, di kita itu memang eh, istilahnya gini, kita tidak mau tergantung sama satu teknologi gitu. Jadi kalau
kalau misalnya tergantung sama satu teknologi, nanti teman-teman bisa ibaratnya di monopoli sama teknologi itu gitu. Dan akibatnya buruk kalau di monopoli, kayak misalnya dikontrol harganya, dikontrol biayanya misalnya, atau ya semuanya dimonopoli gitu kan sama satu produk. Makanya supaya ada kompetisi, kita pakai beberapa produk gitu kan, nggak hanya di Navy aja. Dan tapi menurut saya memang yang paling powerful atau yang cukup untuk bisa dipelajari Navy kan open source ya, jadi teman-teman bisa belajar sendiri dan sebagainya. Kalau untuk yang berbayar kan agak bingung juga nanti, harus trial dan sebagainya. Untuk grafik pun, visualisasi pun banyak juga gitu. Ada yang pakai Grafana, Zabbix, APM, Dynatrace, itu kan pakai visualisasi juga gitu kan. Cuman yang lebih open source dan memang bisa dipakai untuk bebas gitu kan, sama untuk pembelajaran, nah itu si Grafana tadi cukup lah gitu kan, kayak gitu. Dan di kita memang banyak pakai teknologi itu lebih ke ya supaya bisa berkompetensi dan tidak dimonopoli oleh satu produk sih. Ada lagi pertanyaan? Dari kuliah ini teman-teman ada kebayang nggak, mau misalnya setelah kuliah ini pengen nih kerja di data warehouse misalnya atau data science misalnya? Oh iya, login apa Grafananya ya? Coba login ke admin gitu. Saya itu ada di file config default.ini. Di sana ada username sama admin user sama admin password. Nah, kita coba share ya. Ke loading. Nah, di folder Grafana ada di config gitu, terus di default.ini, dan di sini ada username-nya ya. Nah, ini nih. Default admin sama default user gitu. Nah, setelah ini bisa di ini sih, bisa di apa namanya? Tinggal diganti lah gitu. Oke, oke. Sama-sama.
Ada lagi?